Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu Ibu mau tanya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, bagus. Semuanya hadir ya. Ibu lihat kalian semua masih pada ngantuk ya? Kalau begitu begini saja. Ibu punya permainan agar kalian segar kembali. Jadi saat Ibu menjelaskan nanti kalian tidak ngantuk lagi. Bagaimana? Baik, jadi begini permainannya. Coba kalian, tangan kalian yang kanan seperti ini, yang kiri seperti ini. Sudah, Bu? Ya, sudah ya. Baik anak-anak, tadi kalau tangan kalian sudah seperti ini, sekarang Ibu akan bercerita. Jadi, kata kuncinya adalah apel. Kalau Ibu menyebutkan apel, tangan kanan kalian harus diangkat dan tangan kiri kalian harus berusaha menangkap jari teman sebelah kalian. Jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang raja beserta pengawal-pengawal. Saat itu, mereka sedang berjalan-jalan keluar istana. Tanpa diduga-duga, ternyata raja tersebut kehilangan arah, beserta juga dengan pengawalnya. Jadi, saat itu, raja dan pengawal tersesat di hutan. Di hutan, mereka menemukan banyak sekali jenis buah-buahan. Ada buah melon, buah semangka, buah anggur, dan buah apel. Baik, apakah ada yang tertangkap? Oh begitu, jadi semuanya berhasil menyelamatkan tangannya masing-masing ya. Oke, setelah ini Ibu harap kalian akan lebih segar kembali supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan lebih efektif. Jadi, kali ini Ibu akan mengulang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Ya, Putri, silakan. Elastisitas permintaan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita telah membahas elastisitas permintaan. Ada yang ingat nggak? Elastisitas permintaan itu bersifat apa? Coba Putra jawab. Elastisitas permintaan bersifat positif, Bu. Kurang tepat ya Putra jawabannya. Jadi yang benar, elastisitas permintaan ini bersifat negatif. Artinya apa? Artinya saat harga itu naik, maka permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, saat harga turun, permintaan akan naik. Jadi itu yang dinamakan hukum elastisitas permintaan. Kalau gitu Putra bisa belajar lagi ya. Gitu juga teman-teman yang lain. Setelahnya, Ibu punya pertanyaan satu lagi untuk materi minggu lalu. Apakah ada yang tahu ini gambar kurva apa? Kurva elastisitas sempurna, Bu. Ya, betul sekali Putri. Jadi, ini adalah gambar kurva elastisitas sempurna. Silakan beri aplaus untuk Putri. Nah,
selanjutnya kita akan masuk ke materi baru ya anak-anak. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari elastisitas permintaan, hari ini Ibu akan mengajarkan elastisitas penawaran. Jadi pengertiannya dulu. Apa sih yang dimaksud elastisitas penawaran itu? Jadi elastisitas penawaran adalah hubungan antara harga dan penawaran jumlah barang yang ditawarkan. Gitu. Jadi apa sifatnya elastisitas penawaran ini? Kalau kemarin kita belajar elastisitas permintaan bersifat negatif, kali ini elastisitas penawaran itu bersifat positif. Artinya bagaimana? Elastisitas penawaran bersifat positif karena jika harga itu naik, maka penawaran yang ditawarkan oleh produsen juga akan naik. Jika harga turun, penawaran yang ditawarkan oleh produsen akan turun. Jadi begini saja kalian mengingatnya. Permintaan itu cenderung kepada konsumen. Penawaran cenderung kepada produsen. Jadi otomatis produsen kan akan lebih menawarkan barang yang lebih banyak jika harga itu naik. Karena otomatis keuntungan si produsen akan lebih banyak. Nah, kita langsung masuk saja ke rumus. Jadi rumus elastisitas penawaran adalah seperti ini. Delta T per delta P kali P1 per Q1. Ini adalah rumus elastisitas penawaran. Apa yang dimaksud delta Q? Jadi delta Q itu adalah ini rumusnya bersama kayak permintaan kemarin ya. Jadi Q itu artinya quantity atau jumlah barang. P adalah harga barang. Apa yang dimaksud delta Q? Delta Q adalah selisih jumlah barang awal dengan barang terakhir. Delta P adalah selisih harga awal dan harga akhir. Jadi seperti itu. Sekarang Ibu punya contoh soal. Nah, sekarang Ibu sudah punya contoh soalnya. Begini. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan adalah 40. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan adalah 20. Berapa elastisitas penawarannya? Sekarang kita mulai mengklasifikasikannya dulu. Jadi karena tadi rumusnya sudah ada Q dan P, kita klasifikasikan Q1, Q2, P1 dan P2. Kalau yang ini Q1-nya artinya berarti jumlah barang awal adalah 40. Kemudian jumlah barang yang kedua atau Q2 adalah 20. Kita sudah ketemu Q1, Q2-nya. Sekarang kita cari P1, P2. P1 berarti harga yang ditawarkan, harga awal yang ditawarkan adalah 500. Kemudian harga berubah karena tadi harganya turun menjadi 300. Nah, sekarang kita sudah menemukan semua datanya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Yang pertama delta Q. Delta Q adalah selisih antara kuantitinya. Kita langsung masukkan aja ya. 40 dan 20, selisihnya adalah 20. Kemudian tadi delta Q per delta P. Selisih dari P adalah 200. Kemudian kita ambil P1-nya, artinya harga yang ditawarkan paling awal adalah 500. Lalu kita ambil Q1. Q1 40. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Ini kita coret. Artinya bagi dua gini. Kita
kita ketemu 5/4. Kemudian kita desimalkan aja. Hasil desimalnya adalah 1,2. Jadi dari soal cerita berikut ini hasil elastisitas penawarannya adalah 1,2. Begitu. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal baru. Begini ya. Pada saat harga 300, misalnya harga 200, jumlah barang yang ditawarkan adalah 30. Kemudian harga turun menjadi 100. Jumlah barang yang ditawarkan adalah 10 barang. Berapa elastisitas penawarannya? Jadi ini adalah soalnya ya anak-anak. Sekarang siapa yang mau maju mengerjakan soal akan Ibu berikan poin tambahan. Siapa yang ingin mengerjakan? Silakan. Ayo Bu, Vivi. Baik Vivi, silakan mengerjakan. Baik Bu. Iya, jadi tadi Vivi sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Caranya sudah benar. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 33,3. Jadi jawaban Vivi sudah benar ya. Mari kita beri aplaus untuk Vivi. Baik, karena tadi materi perhitungan koefisien elastisitas penawaran Ibu kira kalian sudah paham semuanya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Jadi Ibu akan mengajarkan tentang macam-macam elastisitas penawaran. Ya, jadi sama seperti elastisitas permintaan yang sudah kita ajarkan minggu lalu, ini ada 5, yaitu elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Berapa koefisien dari masing-masing tersebut, macam-macam tersebut? Jadi kalau elastis ini koefisiennya adalah elastis lebih dari 1. Jadi tadi ya, setelah kita hitung koefisiennya, misalkan hasilnya itu 1,2. Nah, itu termasuk ke dalam macam-macam elastis ini. Nah, kemudian apa saja jenis barang elastis? Barang elastis ini contohnya seperti barang-barang mewah. Jadi contohnya seperti mobil, terus TV, seperti itu. Kemudian yang kedua ada inelastis. Inelastis ini koefisiennya adalah kurang dari 1. Jadi kalau misalkan kalian tadi menghitung ketemu 0,sekian-sekian atau hasilnya kurang dari 1, maka barang tersebut termasuk dalam koefisien inelastis. Jadi contohnya adalah barang-barang pokok, kayak misalnya beras itu kan kalau misalkan harga naik, orang akan tetap membelinya karena itu termasuk kebutuhan pokok. Kemudian ada uniter atau elastis sama dengan 1. Jadi itu koefisiennya elastis sama dengan 1. Contoh barangnya adalah barang-barang sekunder. Terus elastisitas sempurna. Ini elastisitas itu tak terhingga. Biasanya ada pada kebutuhan dunia, kayak misalnya sumber daya alam, misalnya minyak bumi, seperti itu. Yang terakhir ada inelastis sempurna atau koefisiennya sama dengan 0. Contohnya ada tanah, karena Ibu sudah menjelaskan. Jadi di sini kita habisnya akan bermain game. Jadi nanti Ibu akan memberikan kertas acak kepada kalian seperti ini ya. Jadi nanti kalian akan mencari pasangannya sendiri-sendiri. Paham yang Ibu maksud?
Baik, tadi kertas-kertasnya sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian mencari pasangan dari masing-masing kertas itu. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Pasangan selanjutnya adalah coba Putri dan Vivi maju. Silahkan kalian bacakan kertas punya kalian, apakah cocok atau tidak. Kurang dari 1, termasuk kebutuhan pokok atau primer. Ya, tadi Vivi dan Putri sudah maju dan jawaban mereka sama-sama betul. Silahkan beri aplaus kepada mereka berdua. Tadi Ibu lihat jawaban yang lain juga sudah pada betul ya. Jadi Ibu harap kalian sudah mengerti tentang materi elastisitas penawaran ini. Pertanyaan terakhir. Barang sekunder termasuk pada elastisitas apa? Coba Putra tolong dijawab. Sama dengan 1, yaitu pada kurva penawaran uniter, Bu. Iya, jawaban Putra juga sudah betul ya teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, seperti itu. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Bu, saya mau nanya. Iya, baik Putra, silahkan bertanya. Contoh barang komplementer itu apa, Bu? Jadi barang komplementer itu artinya barang pelengkap. Ibu kasih contohnya ya. Contohnya itu motor dengan bensin. Jadi motor itu bisa jalan hanya kalau ada bensin kan. Kalau tidak ada maka motor tidak bisa jalan. Nah, apa pengaruhnya kalau misalkan harga bensin itu naik? Jadi kalau misalkan harga bensin naik, otomatis para pengguna motor akan mengurangi pemakaiannya terhadap bensin. Jadi itu yang dimaksud barang komplementer. Jadi berpengaruh juga terhadap pengendara motor atau pengendara mobil yang lain. Begitu ya, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita cukupkan dulu ya pelajaran hari ini. Jadi Ibu simpulkan, hari ini tadi kita sudah membahas tentang elastisitas penawaran. Yang mana elastisitas itu bersifat positif. Artinya apa? Artinya saat harga di pasaran itu naik, maka produsen akan menaikkan jumlah penawarannya. Begitu juga saat harga di pasaran turun, maka produsen akan menurunkan jumlah penawarannya. Seperti itu ya. Terus tuh tadi kita juga udah belajar macam-macam dari elastisitas penawaran. Tadi macam-macamnya ada berapa? Iya benar, jadi ada 5. Yang pertama ada elastis, inelastis, kemudian uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Nah, Ibu harap kalian mengulang kembali ya pelajaran ini di rumah supaya kalian sudah hafal dan sudah benar-benar bisa. Jadi sebelum benar-benar Ibu tutup pelajaran hari ini, silahkan kalian buka buku paket halaman 25. Di situ ada soal tentang perhitungan elastisitas penawaran. Nah, itu silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 di buku, tulis dengan cara ya. Jadi itu minggu depan akan kita bahas. Baik, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait dengan tugas? Kalau tidak ada, saya cukupkan pelajaran kita sampai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan ya anak-anak pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada yang salah kata. Kalau kalian ada yang tidak dimengerti terkait tugas, bisa tanya Ibu langsung. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.